kita baca komen lagi sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join. Hari ini dari mana aja yang datang? Paling banyak absen dulu kapan? Wow, dari Manado Pak Satria Hijau ini. Wah, ini dari tetangganya Pak ini, Pak Asron ini ya Pak. Sama Satriadi. Iya. Pak Sam. Ada event lagi nggak di mana tuh? Wah, di mana tuh? Pulang kampung dan saya ya. jauh. Manado nanti ada insya Allah tanggal 4 Desember kalau nggak salah ya. Ya, nanti insya Allah tanggal 4 Desember ada lagi. Mudah-mudahan nggak ada kendala ya. Iya. Oke, dari mana lagi aja yang datang? Ini sambil nunggu kita Yang udah pakai Ruji mana nih? Yang udah pakai Ruji? Boleh absen dulu yang biasa pakai Ruji ya Pak ya. Yang udah pakai Ruji. Sudah pakai Ruji. Produknya apa aja yang dipakai nih? Kita tunggu berapa menit lagi nih Pak Asram? 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Saya coba share link live-nya di sosial media yang lain supaya makin banyak yang join ya. Iya. Pak Yudi sudah pakai. Wah. Yang dipakai apa nih? Access point, router atau switch? Semua. Wah. Lengkap ya. IT kreatif ini. Alhamdulillah. Pak Yudi pakai SW, router sama MAP, access point. Kalau udah router, switch, access point berarti udah komplit. Komplit. Rekan-rekan nanti ada di akhir acara jangan buru-buru keluar dulu ya Pak ya. Ya, kita ada Q&A. Kita ada Q&A, kemudian ada yang ini Pak, hadiah menarik ya Pak ya. Oke. Wah ini sore ini ada hadiah menarik nih, Pak Asrar bagi-bagi hadiah nih ya. Oke. Jadi kita mulai aja Mas Evan. Boleh kita mulai Pak ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman terima kasih sudah 24 orang yang join hari ini. Betul. Pertama-tama saya Asrar Ashari dari Ruji Networks Indonesia ini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman JSI ya, Global Solusi CCTV Semarang. Betul. Yang sudah berkenan mengadakan acara event live streaming di sore hari yang berbahagia ini ya. Saya datang jauh-jauh dari Jakarta untuk ketemu teman-teman dan kita live streaming bareng di sini, juga ada banyak sekali hadiah yang akan kita bagikan. Oke. Nah, kemudian saya juga mau terima kasih banyak nih teman-teman yang sudah bersedia join ya. Sekarang ada 33 orang yang join live streaming di TikToknya Global Solusi CCTV. Ya, jadi hari ini kita akan mengupas 3 fitur ya, 3 fitur dari dari Ruji. Yang pertama itu ada AI Heatmap, kemudian yang berikutnya ada SON, dan yang terakhir ada ACN atau Auto Configure Network. Nah, kita mulai aja dulu Pak, coba lihat PPT-nya di belakang. Langsung kita mulai. Ya, kita mulai dengan PPT. Oke, yang pertama teman-teman yang sudah punya aplikasi Ruji Cloud, silahkan di download dulu aplikasinya. Di next lagi Mas. Oke, jadi kita ada misteri gift hari ini. Udah tadi benar. Oke. Jadi kita akan bagi-bagi hadiah. Ada 1 unit EW 3000 GX. Wah. Ini Wi-Fi 6. Iya. Kemudian kita juga punya EW 1200 G Pro 1 unit. Ya. Dan kita juga akan bagi-bagi e-wallet ya Pak. E-wallet OVO Dana ataupun GoPay. Masing-masing peserta 100.000. Mantap sekali. Untuk dua orang pemenang. Oh, 2 pemenang. Ya, lumayan pemenang. Ya. Kemudian ada kaos eksklusif untuk 2 pemenang juga ya. Jadi total ada
6 hadiah hari ini ya. Iya. Nah teman-teman tolong di check in dulu ya, di check in di situ udah ada cara check innya. Jadi teman-teman download dulu aplikasi Ruiji Cloud kalau yang belum menggunakan. Tapi saya yakin dan percaya kalau teman-teman udah pakai ya, jadi pasti udah punya aplikasi Ruiji Cloud. Nah tinggal di check in. Kalau yang belum menggunakan produk Ruiji pasti harus download dulu di Play Store dan App Store. Kemudian register, login ke aplikasi, dan kemudian masuk ke menu project, dan di kiri atas itu ada menu scan. Jadi teman-teman bisa lakukan scanning untuk absen, dan kemudian undiannya juga dari situ ya. Betul. Undiannya dari situ. Nah, syarat pemenangnya ini adalah teman-teman tidak hanya check in, tapi juga melakukan fitur menggunakan fiturnya di demo project ya. Jadi gunakan fiturnya di demo project yang akan kita arahin dari sini ya. Jadi teman-teman ikut arahan kita untuk sama-sama mencoba fiturnya dari aplikasi Ruiji Cloud. Nah, jadi kalau misalnya nanti tidak mengikuti arahan ya, kemudian pada saat kita undi pemenang keluar namanya teman-teman, tapi tidak ada tidak ada mencoba fiturnya maka gugur. Waduh, ayo diikuti teman-teman ya. Jadi syaratnya ada dua, yang pertama check in, dan yang berikutnya harus ada ikut experience dari fitur aplikasi Ruiji Cloud. Oke? Nah, coba kalau ada pertanyaan tentang syarat-syarat untuk mengikuti undian, silakan. Kalau masih ada, iOS ada Pak Willy. iOS ada. Di Android, iOS, bahkan di Huawei Store juga itu ada. Lengkap sekali. Udah komplit. Jadi teman-teman bisa cari di Play Store, App Store, ataupun di Huawei Store ya. Saya lupa namanya Huawei Store apa. Nah itu aplikasi Ruiji Cloud udah ada. Oke. Nah jadi teman-teman tidak hanya check in, nanti pada saat kita suruh coba, kita arahin untuk mencoba menggunakan fiturnya, teman-teman juga harus ikut menggunakan. Jadi biar bisa ke counting. Kalau nggak menggunakan, nggak mengikuti fitur yang kita suruh coba, maka teman-teman tidak akan tercounting ya. Jadi pada saat muncul pemenang, saya bisa cari ini pemenang ini ada ikut demo experience apa enggak gitu ya. Jadi nggak cuma check in aja, check in tidak cukup. Jadi dari awal sampai akhir saksinya ada ya. Iya, dari harus benar-benar menyimak nih Pak. Yes, betul. Dari awal sampai akhir harus benar-benar menyimak. Dan juga video ini akan tetap stay di halaman TikToknya GSI selama 1 bulan. Jadi teman-teman bisa nonton. Kalau yang belum berkesempatan join, wow, udah 300 orang ya. Wah, mantap. 300 orang yang join, oke, lumayan ya. Nah jadi teman-teman, video ini akan tayang selama 1 bulan di halaman TikToknya GSI CCTV. Nanti di tanggal 4 Desember baru kita akan undi. Nah ya, jadi tanggal 4 Desember kita akan live lagi dan kita akan undi pemenangnya. Jadi ada waktu 1 bulan untuk teman-teman yang belum sempat join hari ini, bisa menonton video tayangan ulangnya di halaman resmi GSI CCTV. Oke, mungkin itu aja, kita bisa lanjut lagi ya. Boleh, kita langsung lanjut. Oke. Nah, tadi kita udah kenalan ya, nama saya Sehari dari channel Sales Engineer Ruiji Indonesia. Lanjut. Nah, kemudian kita sebelum masuk ke fitur-fitur yang tadi saya jelasin, mungkin teman-teman di sini masih banyak yang bingung ya. Masih banyak yang bingung kenapa kok Ruiji ini akses poinnya banyak sekali serinya. Kenapa kok Ruiji ini switch-nya banyak sekali serinya ya. Dari harga yang paling murah sampai yang paling mahal tuh ada. Contoh kita mau cari switch 8 port dari yang harga ratusan ribu sampai harga yang jutaan itu ada. Nah, apa sih yang membedakan? Nah, mungkin teman-teman masih banyak yang bingung di sini. Saya coba akan menjelaskan kepada teman-teman supaya teman-teman lebih paham lagi tentang bisnis dan produk strategi dari Ruiji itu sendiri. Jadi produk kita itu dibagi dua ya, ada Ruiji SME, ada Ruiji SMB. Jadi kalau Ruiji SME itu namanya kepanjangannya adalah Small Medium Enterprise. Kemudian yang kedua itu Ruiji SMB atau Small Medium Business. Nah, bedanya apa nih antara Ruiji SME dan Ruiji SMB? Untuk Ruiji SME, ya kelas-kelasnya Ruiji SME, produk-produk yang masuk kategori Ruiji SME, ini adalah
kategori produk yang performa levelnya itu tinggi, Mas. Oh, oke. Ya, kalau kita compare dengan Ruiji SMB, Ruiji SMI, kategori produk Ruiji SMI itu performanya lebih tinggi. Kemudian untuk produk-produk Ruiji SMI ini memiliki fitur-fitur enterprise yang sangat komplit, lengkap ya. Tahu Mas apa fitur-fitur enterprise? Semacam apa? Tahu enggak? Jadi fitur enterprise itu contoh misalnya autentikasi 1x 802.1.x ya, ataupun stacking ataupun link agregasi ya, link agregasi, atau masih banyak lagi ya, ada SNMP dan lain-lain. Itu fitur-fitur enterprise. Nah, jadi kalau kategori produk Ruiji SMI itu produknya komplit, fitur enterprise-nya komplit. Sementara di Ruiji SMB hanya sebagian aja, nggak terlalu komplit ya, hanya sebagian. Jadi itu perbedaan yang pertama. Kemudian kalau kita compare dengan tetangga-tetangga yang udah biasa main di segmen enterprise, harga kita masih lebih kompetitif gitu. Nah, kalau Ruiji SMB, nah itu Ruiji SMB performanya baik ya, di level baik kalau kita compare dengan tetangga yang main di segmen SMB juga gitu ya. Kemudian kita juga punya fitur-fitur yang menarik dan praktis serta gampang untuk kita konfigurasi melalui Ruiji Cloud tentunya. Kemudian di Ruiji SMB dan Ruiji SMI itu sama-sama ada fitur yang namanya SON, Self Organizing Network. Apa itu SON nanti kita akan bahas. Kemudian kalau kita compare juga Ruiji SMB ini, kategori Ruiji SMB dengan tetangga yang juga main di segmen SMB, itu harganya masih lebih menarik dengan performa terbaik di kelasnya. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira teman-teman nih antara perbedaan Ruiji SMI dan Ruiji SMB? Mas Evan, ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau biasanya yang sering ditanyakan itu ya Pak ya, apa namanya, license ya? License, ya. Oke, license. Kalau di Ruiji itu Ruiji Cloud-nya license-nya free ya? Free ya Pak. Ya, yang ada license itu SD-WAN ataupun firewall. Nah, itu ada license-nya. Oke, kemudian kita bisa next ya. Nah, di sini kita akan lihat produk-produk mana yang masuk kategori produk Ruiji SMB. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di kategori switch kita ada macam-macam switchnya ya, yang untuk kategori SMB. Yang pertama adalah NBS atau kepanjangan dari New Business Switch ya, New Business Switch. Kemudian NBS ini ada NBS 3100 dan NBS 3200. NBS 3100 uplink-nya 1 GB, NBS 3200 itu uplink-nya 10 GB. Kemudian kita di segmen Cloud Managed Switch. Di segmen Cloud Managed Switch itu kita ada IS 200 series ya, dimana ini adalah switch dengan harga yang sangat terjangkau tapi dengan fitur yang lebih minimalis ya, karena fiturnya cuma ada 3, yaitu anti looping, kemudian DHCP snooping, dan VLAN-nya juga cuma 16, selebihnya tidak ada fitur yang lain ya. Dan kalau kita compare dengan antara NBS dan IS, NBS itu garansinya 5 tahun tukar baru, kemudian yang IS 200 series garansinya 3 tahun. Kemudian kalau teman-teman punya kebutuhan untuk area outdoor atau area-area dengan suhu yang ekstrim, nah kita juga punya switch industrial NIS, New Industrial Switch seri 2100, ini masuk ke segmen SMB. Kemudian tentu kita juga punya unmanaged switch yang berbahan plastik dan berbahan metal ya. Kemudian untuk indoor access point, nah indoor access point kita punya Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 ya, komplit sekali. Nah, teman-teman bisa lihat ya, Wi-Fi 5 aja kita punya 2 seri, RAP 2200 dan RAP 2200E dan F ya. Tentu di mana perbedaannya adalah di kapasitas atau di kecepatan portnya. Yang F 100 Mbps, yang E itu sudah gigabit portnya ya, 1 Gbps. Kemudian untuk Wi-Fi 6 kita banyak sekali serinya ya, ada 2260G, 2260E, kemudian ada RAP 62, ada RAP 2266. Nah mungkin teman-teman mungkin bingung ya, ini kok serinya banyak sekali, bedanya apa sih? Nah, jadi teman-teman itu ketika mau memilih produk access point, yang perlu dilihat adalah spesifikasi access point.
dan peruntukannya untuk di mana. Ya, jadi kalau teman-teman mau pakai access point untuk di area yang high density atau orangnya banyak, contoh di ballroom, kemudian di stadion gitu ya, atau di ruang meeting besar, di tempat wisuda, tentu teman-teman nggak bisa pakai access point dengan spesifikasi yang biasa-biasa aja. Betul. Ya, jadi harus pakai access point yang spesifikasinya untuk benar-benar high density. Contohnya apa? Contohnya access point dengan spesifikasi 4x4 4 spatial stream New MIMO Wave 2 ya. Nah, itu ada di RAP 2260E ataupun RAP 2260H. Ya, kemudian kalau untuk spesifikasi di bawahnya ada RAP 62 atau RAP 2260G atau RAP 2266 dengan spesifikasinya 2x2 2 spatial stream ini untuk tempat yang umumnya lah ya. Jadi kalau high density pakai yang 4x4 4 spatial stream ke atas, ada yang 8x8, dan yang paling baru ada 16x16 tapi belum masuk Indonesia ya. Kemudian kita juga udah punya Wi-Fi 7, ada RAP72. Nah, RAP72 ini kalau teman-teman sudah menggunakan sekarang ini udah banyak di Indonesia ya teman-teman ya. iPhone 16 tahun kemarin udah masuk, kemudian sekarang ada iPhone 17 itu tentu sudah Wi-Fi 7. Nah, di mana orang Indonesia ini FOMO ya, kalau ada teknologi baru pasti dibeli ya. Nah, kita juga sudah sediakan RAP72 ini untuk access point Wi-Fi 7 ya. Nah, kemudian laptop juga saya lihat udah banyak yang spesifikasinya udah Wi-Fi 7 ya, udah membanjiri Indonesia. Jadi kalau orang tanya emang sekarang ini sudah saatnya Wi-Fi 7 apa belum sih? Jawabannya sudah ya. Apalagi awal tahun kemarin Kominfo atau Komdigi sekarang ya itu udah mengizinkan 6 GHz ya. Tapi di RAP72 belum tersedia 6 GHz, adanya di RAP73 Pro dan itu ada di segmen SMI, teman-teman. Kemudian setelah itu kita punya wall access point. Ini access point yang kita mounting di tembok ya, biasa untuk kamar kosan atau kamar hotel gitu ya. Kemudian untuk outer access point, kalau teman-teman lihat di sini serinya juga banyak. Kapan kita pakai, kapan kita mau pilih yang mana yang mau kita pilih access point outdoor ini untuk cocok untuk kita ya, tadi lagi-lagi sama seperti yang indoor access point, kita lihat spesifikasinya. Ini penggunaannya yang kita mau pakai di tempat yang ramai, yang usernya di atas 100 atau usernya yang biasa-biasa aja yang di bawah 100 gitu ya. Jadi kalau kita mau pakai yang seri high density berarti ada di 4x4 spatial stream, itu ada di RAP6260H. Itu ada di SMI. Kalau SMB mentok di RAP 6262 biasa aja. Tapi itu masih 2x2 2 spatial stream, cuman sudah AX 3000. Kemudian kita juga punya wireless bridge ya, ada point to multi point dan point to point. Ya teman-teman kalau masih menggunakan di tempat teman-teman sekalian ya. Oke, saya agak terdistrak dengan komen dari Mas Linggar Jati. 6 GHz ke limit 20 mHz benar enggak ya? Kalau kita mau ikutin aturan, 6 GHz itu minimal di 160 mHz, Mas. Kalau 20 mHz ya kita pakai 5 GB aja. Ya, kalau ikutin aturan ada di 160 mHz. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kita sampai di produk wireless bridge ya. Wireless bridge ini point to point atau point to multi point. Teman-teman kalau masih pakai di daerahnya, di area-area terpencil misalnya, area-area yang belum tercover kabel FO, mungkin teman-teman bisa menggunakan produk-produk wireless bridge kita ya. Ada Air Metro dan kemudian ada juga IST series. Nah, ini tergantung kebutuhan. Kalau teman-teman mau pakai point to point sampai 15 kilo, teman-teman pakai Air Metro 460G sepasang gitu ya, beli 2. Tapi kalau teman-teman cuma mau cover ya 3 kilo, 5 kilo, teman-teman bisa pakai IST series. Nah, ini ada IST 100, ada IST 350, 450, 330, ini banyak sekali tersedianya. Tapi kalau mau point to multi point, saya sarankan pakai Air Metro. Jadi Air Metro base station 550GB itu sebagai base stationnya, dan CPI-nya itu kita bisa pakai Air Metro 460G atau IST 350 juga bisa, atau IST 330 juga bisa sebagai CPI-nya. Kemudian lanjut kita juga punya namanya router gateway atau one gateway ya. Ada EG series, ini mulai EG 100 sampai EG 1500. Kemudian tentu kita juga punya home wifi untuk di segmen SMP gitu ya. Jadi ini produk-produk
kategori Ruiji SMB, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke produk-produk yang kategori SME, Small Medium Enterprise. Nah, di produk-produk Small Medium Enterprise ini teman-teman bisa lihat ada segmen produk Ruiji, ada juga segmen produk RII High End. Jadi kalau RII High End itu masuknya kategori SME, Small Medium Enterprise, yang RII High End. Kalau Ruiji itu semuanya masuk ke kategori SME, ya. Jadi di Ruiji itu ada Ruiji, ada RII, ya. RII High End masuknya SME, RII Low End itu masuknya SMB, kemudian Ruiji itu masuknya SME. Kemudian apa bedanya Ruiji dan RII? Ya, Ruiji dan RII High End. Bedanya ada di chipset, teman-teman. Jadi kalau Ruiji itu menggunakan chipset Broadcom dan Qualcomm, sementara kalau RII itu menggunakan chipset MediaTek. Ya. Kemudian teman-teman kalau mau pakai Ruiji access point, ya misalnya RGAP720L, RGAP810L, RGAP820L, 840L, ya. Teman-teman itu saya sarankan tambahin yang namanya access controller, ya, WS series. Kenapa? Kan mungkin teman-teman tanya, lah saya udah pakai 820L kok, saya udah pakai 840L nggak perlu controller. Bisa, betul, bisa di manage dari cloud, tapi fitur-fitur unggulannya itu tidak tersedia di cloud untuk Ruiji access point. Apa itu fitur-fitur unggulan yang tidak ada di cloud tapi ada di on-premise controller? Contoh wireless optimize, namanya RRM. Nah, wireless optimize di Ruiji Cloud itu tidak bisa digunakan, atau kita tidak bisa menggunakan fitur itu di Ruiji AP, hanya bisa di RII AP. Atau ada fitur lagi namanya load balancing AP. Misalnya kita mau pasang access point di satu ruangan ballroom itu isinya 1000, kita pasang 5 access point di situ, ya, Mas Evan. Kita pasang 5 access point, berarti asumsi satu AP itu 200 ya. Nah, kalau kita nggak pakai namanya fitur AP load balance, maka dari 5 AP itu hanya satu yang kerja, yang lain makan gaji buta. Iya. Ya, jadi solusinya gimana ya? Solusinya kita tambahkan access controller kalau teman-teman menggunakan Ruiji AP. Tapi kalau teman-teman pakai RII AP yang high end itu dengan Ruiji Cloud sudah tersedia fitur yang namanya load balancing AP. Nah, itu perbedaannya, teman-teman, ya. Nah, jadi untuk segmen SME, di segmen switch itu kita punya CS series, CS88 yang chassis, ataupun di RII series itu di NBS 6000 dan NBS 7000. Nah, untuk industrial switch segmen SME itu di seri NIS 3000 series. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, apa bedanya NIS 2000 dan NIS 3000? Nah, ini perbedaannya lumayan, ya. Nggak mungkin Agia sama Fortuner. Ya, boleh sebut merek dari sini, ya? Boleh. Karena mobil nggak nggak mungkin Agia sama Fortuner, gitu, ya. Iya. Memang benar jalan di jalan tol yang sama. Tapi kenyamanannya sama apa enggak? Beda. Sama kayak ini, ya. Jadi NIS 3000 dan NIS 2000 series itu tentu dari sisi harga beda, tapi dari sisi fitur sama. Dari sisi fitur beda. Harganya beda, fiturnya juga beda, tapi fungsinya sama. Sama-sama menjalankan jaringan, ya, jaringan yang ada PoE-nya, ya. Ada PoE plus-plusnya juga, bukan itu plus-plus, ya. PoE plus-plus, ya. Iya, betul. Kemudian kita juga punya segmen switch layer 3 yang 1U. Kalau tadi berbasis chassis, kita juga punya yang 1U. Tergantung kebutuhan teman-teman, mau yang multi gig switch ada di CS86, atau full SFP plus 24 port ada juga di CS86. Kemudian ada CS85, ada CS83, ada CS81 atau 2915. Kemudian di NBS series atau di RII high end series itu kita ada di NBS 5500 dan NBS 5200 dan 5100, gitu, ya. Kemudian untuk layer 2 plusnya kita ada NBS 3300, itu untuk multi gig switch sampai 2,5 gig, dan CS81 tadi atau S2915L. Oke, saya ke distract lagi, ya. Kalau ada yang nanya harga nanti sama teman-teman sales. Boleh. Saya nggak akan bahas harga di sini. Sama teman-teman GSI langsung bertanya. Karena saya nggak akan bahas harga di sini, teman-teman. Saya akan bahas teknologi.
Kemudian untuk akses Wiz Cloud harus punya produk enterprise, udah bisa nggak 680L? Oke, Wiz Cloud itu adalah saudara kami. Kita nggak menggunakan Wiz Cloud di sini, kita menggunakan aplikasi Ruiji Cloud. Beda Wiz Cloud dengan Ruiji Cloud. Dan access point yang Mas Lamer Store mention, AP680L itu adalah bukan cocok, memang bisa masuk ke Ruiji Cloud, bukan ke Wiz Cloud, karena itu masuknya segmen SME, ya teman-teman. Oke, nah kemudian kita lanjut untuk access point-nya. Semua Wi-Fi 7 yang high end itu masuk ke kategori SME. Di sini kita ada RAP73HD, ada RAP73 Pro. Ini sudah, kalau 73 itu berarti udah 3 radio ya, 2,4, 5 GB dan 6 GB. Artinya ini sudah bisa masuk di Indonesia. Kemudian untuk high end RI-nya 2260H, kemudian selebihnya ada di segmen Ruiji access point teman-teman ya. Ada untuk Wi-Fi 5-nya ada RG AP720L, Wi-Fi 6-nya 810, 820, 840. Kemudian yang paling tinggi Wi-Fi 6E juga kita ada 880L. Nah, untuk outdoor-nya kita ada 680 CD. CD ini artinya directional antenna ya. Jadi outdoor dan directional antenna. Kemudian 680 PL ini outdoor antena dengan omni tapi punya punya output PoE. Kemudian kita juga ada 680L ini tadi yang dimention, ini omnidirectional. Jadi kalau CD itu directional, kalau L belakangnya 680L itu omnidirectional antenanya. Kemudian yang untuk segmen RII kita ada RAP 6260H ataupun 6260HD. D itu directional ya. Kalau H doang itu omni. Oke. Kemudian kita lanjut lagi Mas. Nah, jadi kalau tadi kita masih pengenalan produk, sekarang kita udah masuk ke kontennya. Yang pertama ada konten AI Engineer. Ya, kemudian yang kedua ada konten fitur self organizing network ya, SON. Nah, kalau orang mana tuh yang selalu bilang ngerti orang soal. Iya Pak, itu daerah-daerah itu daerah ya. Ternyata itu ada. Sahabat betul ini. Jadi kemudian yang berikutnya ada auto configure network atau kepanjangan singkatannya SCN, dan yang terakhir kita akan live Q&A ya. Ya, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu AI heatmap. Nah, teman-teman, apa sih AI heatmap ini? Jadi AI heatmap ini adalah salah satu fitur yang disediakan oleh Ruiji Cloud. Nah, ya, salah satu fitur yang disediakan oleh Ruiji Cloud, di mana teman-teman bisa menggunakan AI heatmap ini untuk mendesain keseluruhan network dari router, switch, dan access point tanpa ribet, tanpa beli license, ya, tanpa nge-crack kiri kanan, ya. Oke, jadi benar-benar free, tanpa license, teman-teman dikasih fitur ini. Kemudian keunggulan berikutnya adalah dia sudah bisa mengenali obstacle secara otomatis yang ada di floor map, Mas. Jadi ketika kita enable obstacle pengenalan obstacle otomatis, itu dia akan langsung tahu di mana penghalang-penghalangnya, tembok, kaca, atau segala macamnya. Langsung kedetek semua. Langsung kedetek. Karena ini kita ngomongin AI, artificial intelligence ya. Kemudian kita juga ada di keunggulannya juga bisa simulasi penyebaran sinyal WiFi, teman-teman. Ya, kita bisa simulasi penyebaran sinyal WiFi, dan kemudian juga dengan AI heatmap ini kita bisa ekspor filenya langsung dan bisa berubah proposal. Nah, proposal ke customer. Jadi semakin terlihat profesional. Installernya itu jadi bisa kelihatan profesional di mata end user. Bayangin kita bandingkan orang yang mendesain pakai AI heatmap dengan desain manual pakai perasaan. Dia kalau pakai perasaan itu dia datang ke lokasi, kira-kira bisa ke sini, terus dia jalan lagi. Nah, kira-kira kalau 20 lantai berapa hari dia habis? Ya, lama ya. Nah, kalau survei aja makan berapa hari? Betul. Nah, kalau kita pakai AI heatmap, kita tinggal minta aja floor map-nya, kemudian kita desain pakai AI heatmap. Nah, sekarang teman-teman tugasnya, ya, silahkan buka aplikasi Ruiji Cloud-nya. Coba next.
Nah, kita saatnya live demo ya. Jadi live demo AI Heatmap ini teman-teman yang sudah check in tadi wajib mencobanya di aplikasi Ruiji Cloud supaya tercounting sebagai experience ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak nyobain AI Heatmap yang ada di handphone, maka ketika teman-teman memenangkan hadiah kita akan cancel karena tidak ada experience. Ya, oke, jangan lupa teman-teman, jangan hanya check in aja, tapi sekarang kita sama-sama nyobain AI Heatmap dari handphone. Nanti kalau di situ tuh saya pernah coba juga itu ya. Kita mau bikin berapa kamar nih, nanti cakupannya berapa saja di atas. Betul, itu namanya simulasi. Simulasi. Ya, simulasi. Kita tahu di sini nih kira-kira dia nyakupnya sampai mana ke halaman. Betul, gitu ya. Betul. Nah, jadi AI Heatmap ini ada, kita bisa gunakan handphone dan kemudian kita juga bisa menggunakan laptop via web browser dengan tentu kita terlebih dahulu mengakses halaman Ruiji Cloud. Nah, di situ sudah ada halamannya cloud-s@ruijinetworks.com. Ya, teman-teman tinggal klik AI Heatmap. Kalau saya pribadi, Mas, saya lebih senang ngedesainnya pakai apa namanya? Browser. Karena lebih fleksibel. Betul. Kalau pakai handphone kecil lah, terbatas gitu ya, terbatas. Lebih enak menggunakan via web browser, tapi karena di sini ada requirement kita bahwa teman-teman ini juga harus mencoba AI via handphone, maka kita bareng-bareng ya. Ya, jadi teman-teman operator naikin layar handphone saya ke atas, bisa nggak? Bisa. Oke ya. Jadi teman-teman ikutin aja caranya supaya teman-teman bisa terhitung sebagai demo experience ya. Ini kita lagi menunggu untuk handphone saya dinaikin ke live ya supaya teman-teman bisa ikut. Masih belum ke detect. Oh sorry, sebentar. Sebentar ya. Oke. Udah masuk? Nah. Oke. Jadi teman-teman di layar handphonenya itu bisa kelihatan layar handphone saya ya. Jadi kita bisa bareng-bareng ngetes aplikasi Ruiji Cloud-nya. Nah, jadi teman-teman buka aplikasi Ruiji Cloud-nya, kemudian buka toolkit ya. Menu toolkit ya. Oke. Kemudian setelah itu pilih heatmap. Ya, teman-teman pilih heatmap. Nah, habis itu teman-teman tinggal klik AI Heatmap yang ada di kiri atas ya. AI Heatmap diklik. Nah, kemudian kita tinggal masukin skenario-nya. Misalnya, oke, saya mau bikin heatmap untuk project office ya. Saya tinggal pilih office. Kemudian saya masukin namanya, contoh ya, PT Asam Lambung gitu ya. Wah, ini contoh aja. Ini kebanyakan mikir nih ya, Pak. Asam Lambung ini, Pak. Asam Lambung gitu ya. PT Asam Lambung ya, Pak. Oke, kemudian kita tinggal okein aja. Ya. Nah, ini tadi saya bilang kalau kita pakai handphone itu agak ribet untuk nyetingnya ya, teman-teman ya. Nah, cuman kan teman-teman harus ngetes fiturnya ya. Jadi teman-teman tinggal pakai sampel floor plan aja ya, nggak usah upload floor plan yang beneran, tapi kita gunakan sampel floor plan yang udah disediakan oleh Ruiji Cloud. Kita tinggal klik use sampel floor plan, kemudian kita masukin nama floornya, contoh lantai 1 ya. Oke, kemudian kita tinggal klik OK. Ya, sampai sini kita disuruh kita disuruh untuk menentukan skala. Nah, skala itu kita bisa tentukan by area ataupun by length. Saya biasanya kalau mau lebih akurat itu saya pakai by length ya. Saya klik by length, nanti saya tinggal tentukan skalanya. Nah, ini ada skalanya nih. Nah, ini saya nggak suka pakai handphone begini karena kecil banget. Oke, sebentar. Nah, ini kan karena floor map-nya ini nggak ada ukurannya, jadi saya pakai contoh pintu ya. Pintu, misalnya pintu ini panjangnya 1 meter ya, contoh ya. Oke, jadi kita bikin skala by length. Ini pintu di sini, contoh. Nah, ini panjangnya 1 meter. Nah, 1 meter. Kemudian ketinggian plafon itu contoh
3 meter ya rata-rata. Oke, kemudian kita tinggal klik OK. Teman-teman bisa lihat di sini nanti AI-nya Ruiji Heatmap ini langsung bisa mendeteksi apa tuh obstacle-nya ya. Oh, Keren nggak? kelihatan semua ya Pak ya. Jadi kita nggak perlu lagi bikin obstacle-nya karena udah jadi ya. Oke? Untuk fitur-fitur selanjutnya, teman-teman bisa explore sendiri ya. Saya sarankannya pakai apa namanya? Pakai browser, pakai web browser supaya lebih enak untuk mendesainnya ya teman-teman ya. Kita nggak bahas di sini, mungkin di teman-teman bisa explore sendiri atau bisa cari konten-konten di YouTube untuk tutorial menggunakan AI Heatmap ya teman-teman ya. Oke, nah kita lanjut ke topik selanjutnya. Tapi sebelum lanjut, coba saya cek ini udah berapa yang melakukan experience karena saya bisa cek Mas Evan. Wow. Iya, saya bisa cek nih. Kelihatan langsung Pak ya. Langsung kelihatan siapa yang ikut experience, siapa yang enggak gitu ya. Sorry. Oke. Nah, ini bayangin dari yang check-in juga baru 4 orang nih dari 33 nih. Pada nggak mau hadiah apa gimana nih? Oke teman-teman, sekali lagi kita ingatin yang check-in itu baru 4 orang, Sam Satriadi dan lain-lain ya. Yang teman-teman yang lain silakan untuk melakukan check-in. Coba kita coba next. experience ya Mas. Next lagi. Kita next. Mungkin teman-teman masih bingung gimana caranya. Di next slide-nya di next. Slide-nya di next. Coba. Oke, nah, jadi teman-teman yang belum check-in, silakan check-in dulu teman-teman untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang akan kita bagikan. Teman-teman ini dari 33 orang yang join, tolong melakukan check-in supaya teman-teman bisa berkesempatan untuk mengikuti undian hadiah yang kita akan bagikan ya. Kalau tadi baru 4 orang yang check-in dan yang melakukan experience baru 2 orang yang melakukan experience ya, baru 2 orang. Nah ini sayang sekali nih teman-teman, kalau beruntung dan tidak melakukan experience maka kita cancel hadiahnya ya. Itu Pak, ada pertanyaan Ya. Bedanya warna merah itu gimana Oke. Om? Gimana cara check-in? Ini udah saya tampilkan di Mas Miftah Full Shop ya. Nggak bisa di scan. Coba siapa yang punya aplikasi Ruiji Cloud coba tes di scan. Katanya nggak bisa di scan. Di sini ada 4 orang udah bisa scan soalnya. Nah ini udah 5 orang dan experience-nya juga udah 3. Udah nambah experience-nya. Ya, heatmap-nya harus langsung sampai ini ya teman-teman ya. Harus sampai selesai, sampai placement AP ya. Tadi teman-teman baru sampai ke use sample floor plan ya. Coba teman-teman di scan, bisa nggak? Dideketin lagi. Masih ada yang nggak bisa scan? Coba teman-teman di scan, kita juga di sini lagi nyobain. Harusnya sih bisa ya di scan. Oke, karena yang scan juga masih dikit banget yang melakukan scan. Baru 5 orang. Sekarang udah 7 orang yang melakukan scan. Oke. Tiko. Pasir. Oke, sambil teman-teman operator dan teman-teman lain yang mencoba scan, coba kita baca komen-komen dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Dari yang udah kita bahas di awal tadi, mulai dari bisnis produk strateginya, kemudian line up produk Ruiji SMB dan SMI. Ada pertanyaan nggak? Ataupun AI Heatmap? Oh ya, tadi ada pertanyaan soal AI Heatmap, saya lupa jawabnya. Jadi perbedaan warna itu menentukan ketebalan obstacle, ya. Oh. Jadi sebenarnya kalau teman-teman pakai web browser untuk AI Heatmap-nya itu lebih jelas ya untuk penggunaan obstacle yang mana yang mau kita pakai. Kalau AI biasanya dia tentukan
berdasarkan obstacle itu ada di mana, apakah ada di tengah atau ada di pinggir. Tentu di pinggir lebih tebal dibanding ada di tengah ya. Tapi teman-teman bisa edit sendiri untuk obstacle-nya sesuai dengan kondisi real di lapangan. Misalnya, wah ini nggak perlu pakai yang tebal-tebal, hanya medium aja ya. Silakan teman-teman ganti dengan yang medium gitu ya. Oke, berarti bisa wah hebat ya Pak. Berarti biasanya bisa sampai dindingnya dia. Iya, bisa ditentukan ketebalan dindingnya mau yang tebal banget, sedang ataupun paling tebal itu merah ya? Iya, merah pekat. Oh iya. Oke. Oke teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat tayangan ulang video ini untuk melakukan scan barcode ya, tinggal di pause saja paling, kemudian di scan barcode-nya untuk kedepannya ya. Tapi saya harapkan sih sekarang sudah bisa di scan ya. Oke, nah sekarang kita lanjut aja Mas. Kita lanjut topik berikutnya. Oke, nah sekarang kita masuk topik yang berikutnya adalah self-organizing network. Apa itu self-organizing network? Jadi self-organizing network ini tools yang atau fitur yang disediakan oleh Ruiji ya. Fitur yang disediakan oleh Ruiji ini untuk memudahkan teman-teman installer ini melakukan konfigurasi seluruh perangkat network itu dengan sangat mudah Mas Evan ya. Iya. Jadi nggak perlu lagi kita config satu-satu perangkatnya, langsung otomatis gitu ya. Jadi di sini saya coba akan live demo hari ini ya. Oke. Jadi teman-teman, keunggulan dari SON ini yang pertama kita mau config keseluruhan network router switch dan access point itu menjadi lebih mudah. Kemudian konfigurasinya terpusat dari Ruiji Cloud tanpa perlu setting satu-satu setiap perangkat networknya. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk konfigurasi keseluruhan network itu juga lebih cepat. Ya. Kemudian misalnya projectnya udah jalan nih. Iya. Kemudian di tengah-tengah perjalanan itu kita mau nambah perangkat, ya. Itu otomatis si SON master. Jadi dalam satu jaringan Ruiji ini itu ada satu perangkat yang bertindak sebagai master SON. Oke. Ya. Iya. Nah, nanti si master SON ini akan mendeteksi perangkat baru yang kita colokin. Misalnya kita pakai 10 AP. Yeah. Kemudian hari kita mau ekspansi ruangan, ternyata butuh nambah AP. Yeah. Colokin aja ke switch PoE, nanti otomatis sound masternya akan deteksi. Oh, di situ ada AP yang baru. Oh, secanggih itu ya, Pak? Ya, jadi dia tahu ada AP yang baru, langsung dia naikin ke cloud sebagai slave-nya dia atau sebagai kliennya dia, dan langsung mengadopsi konfigurasi yang ada di cloud. Jadi nggak perlu dikonfig lagi, cuma di plug and play. Jadi dia menyesuaikan yang sebelumnya juga ya, Pak? Yes. Oh, oke. Nggak perlu kita konfig. Iya. Beli baru, buka dari dus, langsung pasang. Wah, itu keunggulan dari yang namanya organizing network. Okay. Ya, mungkin banyak yang bertanya, Pak, kalau misalnya switch di tengah-tengahnya itu nggak pakai switch Ruiji, ya tentu tidak bisa ya. Jadi fitur SON ini hanya berlaku untuk semua perangkat Ruiji. Ya, jadi mulai dari router, switch sampai access point. Oh iya. Gitu. Nah sekarang kita masuk pada sesi demonya. Oke, kita demo. Oke, saya harapkan teman-teman yang sudah scan tadi sekarang melakukan live demo config-nya. Untuk SON ya, Pak? Untuk SON-nya ya. Oke, sekarang kita sama-sama mendemokan fitur SON. Jadi tolong perhatikan naikin itunya ya, naikin apa namanya? Screen saya ke atas. Oke, udah muncul ya. Nah, teman-teman yang sudah scan tadi, sekarang kita akan bareng-bareng mendemokan fitur SON. Jadi teman-teman tinggal klik aja demo yang paling atas itu bagian project, terus ada demo, klik demonya. Oke, kemudian kita pilih SMB General Demo. SMB General Demo kita klik. Kemudian di situ ada Start SON Process dan Skip SON Process. Ya. Oke, nanti kita akan jawab pertanyaan ya. Sebentar kita proses dulu, kita jalanin dulu demonya. Jadi ada Start SON Process, ada Skip SON Process. Nah, kita mulai dengan Start SON Process ya.
Oke, kemudian kita create demo project. Oke, nah di sini ada pre-config-nya, ada pre-config. Jadi apa requirement atau pre-config-nya sebelum kita memulai proses konfigurasi menggunakan SON? Yang pertama tentu Mas Evan, karena dulu ya, Pak. Karena kita bermain-main dengan Ruiji Cloud, jadi requirement utamanya apa? Jaringan, internet ya. Jadi ISP teman-teman pastikan di lokasi project itu sudah ada ISP yang masuk atau sudah ada sumber internet yang masuk ya. Oke. Baik itu satu sumber internet ataupun dua sumber internet. Oke. Nah, kemudian setelah kita pastikan internet sudah masuk, kita mounting perangkat-perangkatnya, Mas. Mounting, pasang ya. Mounting atau kita pasang misalnya di ruangan server ada router, ada switch core, kemudian di lantai 2 ada switch akses, lantai 3 ada switch akses, kemudian ada access point itu di mounting semua. Jadi karena saya termasuk orang yang generasi milenial ya, bukan generasi Z gitu ya. Jadi saya mengalami yang namanya instalasi tradisional network. Ya, jadi dulu kalau saya mau melakukan konfigurasi network, itu semua perangkat dari router, switch, access point, misalnya routernya 1, core switchnya 2, access switchnya ada 50, kemudian access pointnya ada 200. Ya ini real. Kalau ketika kita ketemu project yang besar dengan jumlah seperti itu biasanya kita kumpulin di satu ruangan, namanya ruang staging. Oke. Di ruang staging itu kita konfig satu-satu, Mas. Bayangin, saya konfig routernya dulu, ya kemudian kita konfig switch ada 50. Satu switch misalnya saya butuh 10 menit. Berarti berapa waktu yang saya butuhkan untuk konfig 50 switch? 500 menit berarti. 500 menit. Belum sambil ngerokok, keluar, belum makan, belum ke toilet, belum ngemil, habis sudah waktunya ya. Nah, terus akses poinnya 200 akses poin. Ya, kita konfig satu-satu nih, ya. Kita konfig satu-satu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan coba? Lama sekali ya. Berhari-hari. Nah, dengan SON ini kebalik caranya. Jadi kita langsung mounting aja, routernya di mounting, switchnya di mounting, access pointnya di mounting, ya kan? Kemudian baru kita gelar kabel-kabel interkoneksinya. Ya, dari router ke switch, switch ke access point, dari core ke switch A, switch B, switch C gitu ya. Kita gelar aja kabelnya. Kemudian baru kita power on perangkat-perangkatnya. Ya, kita power on. Jadi misalnya let's say kita lagi instalasi satu router, 40 switch, 100 access point. Nah, semuanya kita nyalain access pointnya dan switchnya nyalain. Tunggu 5 menit, Mas. Setelah 5 menit itu setiap access point itu akan membroadcast SSID yang sama, SSID default yang sama. @ruiji-m ya, ada di sini tuh teman-teman bisa lihat @ruiji-m. Kemudian X-nya ada 4 kali. X 4 kali itu menunjukkan 4 digit terakhir dari MAC address SON master. SON masternya. Ya, jadi kalau misalnya kita punya gateway, berarti si router gateway ini atau router AG ini yang menjadi SON master. Kalau kita nggak punya router, ya adanya cuma switch, nah switch layer 3 bisa berfungsi sebagai master SON. Kalaupun nggak ada switch Ruiji layer 3, kita pakai access point aja. Salah satu access point akan bertindak sebagai SON master. Tapi kalau nggak komplit, berarti kita nggak bisa main VLAN dari Ruiji Cloud. VLAN-nya main manual, gitu ya. Jadi kalau mau komplit, mudah, end to end-nya pakai Ruiji router, switch, access point. Kemudian kita tinggal mulai saja connect, kita seolah-olah connect ke SSID @ruiji-m ya, @ruiji-m, tinggal kita klik connect. Kemudian kita masukin password projectnya. Password project ini Mas Evan nggak bisa sembarangan, harus ada huruf besar, huruf kecil, simbol, angka. Jadi teman-teman harus pakai kombinasi itu ya. Alphanumerik ya. Betul. Saya kalau mau gampang tapi jangan dicontoh. Kalau di ini ya, PATO55-RD. Tapi jangan dicontoh terlalu gampang gitu ya. Dan tinggal okein. Nah, di sini dia langsung akan mendeteksi semua perangkat yang ada di jaringan tersebut. Ya kan? Kalau di contoh demo project ini ada satu router, 7 unit switch,
Kemudian akses poinnya ada RAP 2260 2 unit, RAP 1260 1 unit, ada RAP 72, ada RAP 62, ada RAP 6262. Jadi ke semua perangkat itu akan terdeteksi secara manual dan langsung ngebentuk topologi. Ya, kita tinggal langsung start konfigurasi. Oke, konfigurasi yang pertama kita config yang namanya SSID. Nah, kalau teman-teman di project ya, kalau di rumah dengan SSID yang kita inginkan langsung kita masukin, boleh. Tapi kalau di project SSID yang kita masukin di sini adalah SSID yang khusus kita sendiri. Bukan untuk di-share ke user. Kenapa? Karena kalau kita pakai SSID ini kita connect, IP-nya akan sama dengan device-device yang tadi. Ya, jadi berbahaya. Jadi untuk SSID awal ini better kita pakai SSID khusus kita sendiri dulu. Nanti kalau sudah selesai, kita sudah bikin SSID atau VLAN buat si user, kita udah bikin VLAN buat si guest, baru kita bisa delete SSID-nya atau kita hidden. Nah, ya. Jadi saya biasanya kalau untuk awal ini saya pakai, kalau saya ya terserah teman-teman, saya pakai mgmt_device. Apa itu? Manajemen device. Nah, manajemen device. Kenapa manajemen device? Karena IP-nya sama dengan IP device, jadi nggak boleh buat user, buat kita aja. Nanti passwordnya cuma kita yang tahu, oke? Kalau sudah, ya kita kasih project name-nya. Misalnya tadi PT apa tadi? Asam lambung. Nah, PT Asam Lambung gitu ya? Iya. PT Asam Lambung, oke. Nah kemudian, tadi ada pertanyaan, SOE dan WG itu bisa load balancing client secara aktif nggak ya? Misal 50 user dan AP sebelah kosong, apakah SOE nanti mindahin user ke AP baru? Oke, pertanyaannya Mas Linggar, jadi saya jawab. Untuk load balancing AP itu ada konfigurasi tersendiri, Mas. Ya, menunya ada di device config, kemudian access point, terus ada di bawahnya AP load balance. Itu pun ada syaratnya. Home WiFi tentu nggak bisa load balance. Home WiFi itu EW series ya. Kemudian Ruiji AP juga nggak bisa load balance dari cloud. Yang bisa load balance dari cloud semua RII access point series, RAP series 2200, 2260, RAP 62, RAP 72, kemudian RAP 6262 yang outdoor, RAP 72 outdoor, semua yang RAP series yang bisa kita load balance via Ruiji Cloud. Home WiFi nggak bisa ya Mas Evan ya? Iya, Home WiFi. Itu kan seri rumahan ya, nggak perlu di load balance. Kemudian Ruiji AP, untuk load balance AP seperti yang tadi saya sudah sounding di awal, itu butuh yang namanya apa? On-premise controller. Nah, WS series, jadi harus beli controller hardware terpisah. Itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kita bisa setting WAN-nya di sini ya. Jadi internet koneksi itu biasanya kalau sekarang pada umumnya ya, itu dari ISP kita pakai IP otomatis atau IP DHCP, jadi settingannya DHCP. Tapi kalau misalnya ISP-nya itu ngasih account PPPoE, maka kita pilih PPPoE, tinggal masukin username password. Atau kita berlangganan IP public static, ya, kita tinggal pilih static IP. Tapi pada umumnya rata-rata ISP itu dari modemnya ISP ngeluarin IP DHCP atau IP otomatis, kita tinggal pilih IP DHCP aja, kemudian kita save. Nah, untuk konfigurasi awal cukup nggak sampai 3 menit kita sudah bisa ngonfig tadi satu router 7 switch tadi ya. Iya. Kemudian AP-nya lumayan banyak. Nah, ini juga berlaku kalau misalnya kita install satu router 40 switch atau 80 switch sama ya. Sama ya. Iya, stepnya sama. Yang penting kuncinya adalah internet udah masuk. Kabel-kabel interkoneksi, kabel-kabel interkoneksi antara router, switch access point itu udah terhubung semua. Nanti kita tinggal masukin install pakai SOE. Jadi jaringan di PT Asam Lambung sudah sudah terkoneksi ke cloud dan sudah terhubung dengan satu manajemen VLAN. Ada channel hijaunya di atas ya Pak? Ya. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan dulu ya. Apa nih? Atau hanya fokus optimasi? Oh, saya ini udah jawab ya. Jadi kan optimasi channel atau wireless optimization ya, Mas Linggar Jati, kita juga punya namanya WIO, Wireless Intelligent Optimization. Sama halnya dengan yang tadi, hanya berlaku untuk RII access point. Kalau teman-teman menggunakan Ruiji access point yang RGAP series, itu harus pakai on-premise controller baru bisa wireless
Intelligent Optimization, namanya RRM kalau di controller. Nah kalau di AT nggak perlu pakai controller, dari cloud sudah bisa pakai WIO, Wireless Intelligent Optimization. Kalau teman-teman lihat di Ruiji Cloud itu menunya ada di sebelah kiri di Wireless Optimization ya. Nah kemudian mana tadi? Ruiji Cloud ya. Oke. Nah kemudian minimum requirement untuk SOA ini dari ISP adatnya berapa om? Sang Satriadi, minimum requirement untuk SON dari ISP-nya berapa om? Nah tergantung. Kalau teman-teman ada pakai EG 105 V3 itu kan cuma 2 ISP ya. Kalau teman-teman pakai EG 200, EG 300, EG 400 itu bisa 4 ISP. Kemudian kalau EG 700 dan EG 1500 tentu bisa lebih banyak lagi ya. Kalau ditanya bandwidth ya bandwidth 20 mega udah bisa. Yang penting bisa koneksi internet lah. Either kita pakai LTE modem juga bisa pakai SOE. Oke. Iya. Jadi requirement-nya adalah internet. Oke. Kalau ditambah IP cam apakah bisa diketahui tipe kameranya? Oke, pertanyaannya bagus ya. Kita langsung cek aja di sini ya. Kelihatan nggak tipe kameranya? Harusnya kelihatan ya. Harusnya kelihatan. Oke, ini saya coba nyalain kameranya dulu. Wire terminal. Oke. Bentar ya. Di sini di bagian demo ini harusnya ada ini ya, ada apa namanya? Ada kameranya harusnya. Kita update dulu topologinya. Masih belum muncul ya. Ini ini printer Fuji Film. Oh, printer ini kamera kelihatan. Nah, printer bisa pokoknya semua web. Ini namanya AI client. Jadi kalau teman-teman menggunakan Ruiji, itu ada namanya AI client. Jadi teman-teman tuh bisa mengenali semua perangkat yang terhubung ke jaringan ya. Tadi ada printer, kemudian IP port juga bisa terdeteksi. Sekarang teman-teman bisa lihat kameranya. Tadi pertanyaannya tipe kamera. Oh, ini nah, itu udah ada DSIPC. Nah, saya nggak mau nyebutin merek di sini, teman-teman. Ya, jadi udah muncul ya. Iya. Nah, teman-teman bisa baca sendiri, ya. Oke. Kalau pakai NVR VG, TP-Link gitu biar connect caranya gimana ya? Saya lihat checklist NVR aplikasinya nggak ada. Teman-teman tinggal colokin aja, nanti 30 menit setelah ada traffic dia otomatis terdeteksi. Yang penting switch-nya pakai switch Ruiji ya. Ruiji semua. Ya, karena di switch Ruiji itu ada namanya client recognize. Jadi ada client recognize atau kamera recognize, pengenalan klien dan pengenalan IP kamera gitu ya. Jadi teman-teman colokin aja, nanti tunggu 5 menit, dia itu akan otomatis 30 menit ya, maksimal 30 menit setelah ada traffic data antara kamera dan VR, dia pasti akan baca teman-teman ya. Contoh ini tadi ya, pertanyaan sudah kejawab, apakah seri kameranya kedetek dan sudah kedetek ya. Mas Sam Satriadi, pertanyaannya sudah kejawab, itu ada Hikvision seri itu modelnya. Kemudian kalau kita lihat di sini kliennya, ya kita juga bisa lihat ada wire client dan lain-lain ya. Ini kita bisa klik wire clientnya. Oke. Kemudian wireless clientnya juga kita bisa lihat, ya. Handphone semua kelihatan. Ya, sampai OS-nya kelihatan. Iya. OS berapa? Oh iya betul. Ya. Oke. Dan connect kemana juga kelihatan. Connect ke access point mana kelihatan. Oke. Jadi pembahasan tentang SOM sudah selesai. Kita lihat lagi ada yang pertanyaan lagi nggak? Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum kita lanjut ke fitur yang terakhir yaitu apa? ACN, Auto Configure Network. Ya.
Oke, sekarang kita balik dulu ke ini PPT-nya. Kita balik ke PPT-nya. Nah, di sini ada tadi kita udah bahas pre-config-nya ya. Jadi pre-config itu tadi pastikan koneksi internet sudah ada di lokasi project. Kemudian kita udah mounting perangkat-perangkat networknya, router, switch, access point di tempat yang sudah direncanakan. Pastikan interkoneksi antara perangkat sudah terhubung dengan baik, mulai itu melalui kabelan UTP atau kabel fiber optik. Dan yang terakhir kita tinggal power on keseluruhan perangkat dan tunggu 5 menit sampai semua access point itu membroadcast SSID yang sama. 5 menit saja ya Pak? 5 menit. Wow. SSID default at -m X-nya 4 kali. Oke, kalau teman-teman misalnya ada home wifi, beli home wifi yang baru, mau install pakai SON bisa, tapi connect ke @ruiji-s. Kalau @ruiji-s berarti standalone. Ya, kalau @ruiji-m berarti ada SON masternya. M itu master. M dengan 4 digit terakhir MAC address-nya. MAC address dari si SON master. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sebelum lanjut check in lagi, kita ingatin lagi untuk check in teman-teman. Ayo, siapa yang belum check in? Jadi kalau teman-teman check in itu bisa berpeluang nanti ada hadiahnya ya. Ya, sampai saat ini baru 15 orang yang check in ya. Baru 15 orang yang check in. Jadi teman-teman silakan check in dan kemudian melakukan experience. Experience-nya ikutin seperti apa yang kita arahin dari sini. Tadi yang pertama ada AI heatmap ya. Jadi gunakan AI heatmap dari aplikasi Ruiji Cloud. Yang kedua tadi ada SON. Ya, berarti kita tes SON dari aplikasi Ruiji Cloud seperti yang kita tunjukkan tadi. Kemudian yang terakhir, ya, next, yang terakhir kita akan masuk ke materi ACN atau topik yang ketiga, auto configure network. Ya, apa nih auto configure network? Nah, jadi keunggulan dari fitur auto configure network ini adalah teman-teman bisa melakukan konfigurasi itu dari Ruiji Cloud. Jadi config dari Ruiji Cloud, nanti Ruiji Cloud yang akan push ke semua perangkat, mulai dari config VLAN, config wireless ID dan semuanya ya. Jadi kalau kita tadi SON itu adalah provisioning awal atau konfigurasi awal yang kita daftarkan semua perangkatnya ke cloud. Yang berikutnya adalah ACN. ACN ini kita mengkonfigurasi apa yang kita ingin config dari Ruiji Cloud. Nanti Ruiji Cloud yang akan push ke semua perangkat yang ada di lokasi project. Jadi sudah tidak lagi sudah tidak lagi kita config itu one by one ya, satu-satu perangkatnya Mas Eva. Langsung ya. Jadi kalau dulu kan kita harus setting satu-satu, switch-nya disetting, routernya disetting, semuanya disetting. Sekarang eranya udah berubah. Eranya AI Pak ya? Enggak, eranya sudah era modern lah ya. Jadi kita tinggal mounting semua perangkat, gelar kabelnya ya, otomatis dari Ruiji Cloud atau dari aplikasi Ruiji itu bisa mendeteksi semua perangkat yang ada di lokasi. Ya, oke. Jadi keunggulannya yang pertama kita bisa konfigurasi terpusat dari Ruiji Cloud tentunya. Ini apa? Cuma sejam? Enggak. Bisa extend kan? Oke. Nah, kemudian kita bisa konfigurasi VLAN lebih cepat ya, tanpa perlu setting satu-satu. Kemudian yang terakhir, ini memudahkan untuk monitoring dan troubleshooting jika terjadi masalah. Contoh, tiba-tiba VLAN-nya hilang. Iya, hilang. Nah, itu nanti ada alarm yang muncul di Ruiji Cloud. Oke. Selain alarm, kita juga ada notifikasi. bisa fix langsung. Jadi kita tinggal klik fix, VLAN yang tadinya hilang muncul lagi. Oh. Nah, jadi gitu ya. Iya, betul. Jadi itu enaknya pakai Ruiji Cloud. Dan tentu nggak cuma Ruiji Cloud ya, perangkat-perangkatnya juga harus Ruiji semua. Betul ya. Ya. Dari ujung ke ujung ya. Dari Hilir ke hilir gitu ya. Bukan hilirisasinya. Oh, Iya. Kita nggak bahas itu kan. Iya, beda. Nanti di Oweli Rocky Gerung kita nggak bahas hilirisasi di sini ya. Iya. Belum di scan, nanti sabar ya. Nanti kita akan balik ke scan. Oke. Kalau misalnya di awal sound di skip, terus di tengah pengerjaan project soundnya mau kita pakai. Oke, kalau di dalam Pak Sam Satriadi ya, kalau dalam network itu komplit, router sampai access point dan ada SON master di situ, itu nggak mungkin ke skip.
pasti langsung otomatis ngebaca ya, masternya ngebaca ke bawah. Ya, jadi terus di tengah-tengah pengerjaan mau nambah project itu otomatis dia ke tambah ya. Jadi step by step SON master itu ada 3. Yang pertama dia akan cek dulu ada router nggak di situ, ada EG router nggak. Kalau ada EG router akan berfungsi sebagai SON master. Oke. Kalau ternyata di project itu nggak ada router gateway punyanya Luigi EG, kita cuma punya switch dan switchnya itu switch layer 3, contoh NBS 5000 series atau NBS 6000, NBS 7000, itu NBS 6000, 7000 dan 5000 itu akan jadi SON master. Oke? Ataupun teman-teman nggak pakai router dan switch, hanya pakai access point, salah satu access point akan berfungsi sebagai SON master. Tapi tentu kita tidak bisa nyeting VLAN. VLAN-nya setting manual ya. Nggak bisa setting VLAN kayak nanti kita akan demokan ini untuk SCN gitu ya. Nah sekarang kita live demo untuk SCN. Ini salah ketik nih, harusnya live demo SCN bukan SON ya. Live demo SCN nanti kalau diralat. Oke. Ya jadi sekarang kita akan demokan bagaimana kita membuat VLAN dengan SCN dari Luigi Cloud. Teman-teman silahkan ikutin caranya ya, ikutin caranya untuk melakukan experience. Jadi teman-teman buka project yang udah dibuat tadi ya. Kalau saya buat tadi projectnya PT Asam Lambung ya. Oke, kita buka projectnya PT Asam Lambung. Kemudian waktu kita tadi bikin Mas Evan ya, waktu kita bikin awal tadi SON tadi kan itu baru satu VLAN. Betul. Ya, sekarang kita mau nambahkan VLAN sesuai dengan deskripsi tadi. Coba buka deskripsi PPT-nya tadi, teman-teman. Operator coba. Nah, jadi kita disuruh membuat 3 VLAN. Ada VLAN 10, ini untuk wireless VLAN untuk internal. Kemudian ada VLAN 20, wireless VLAN untuk guest. Ada VLAN 30, ini untuk wired VLAN untuk akses CCTV. CCTV kan pakai kabel ya. Asumsinya CCTV pakai kabel. Oke, sekarang kita buat nih. Ya. Sekarang kita buat VLAN-nya. Nah, jadi teman-teman bisa masuk ke menu skenario paling kanan. Jadi ada basic, advanced skenario. Ya, teman-teman bisa cari di situ menu VLAN. Nah, itu ada menu VLAN. Diklik menu VLAN-nya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. VLAN yang pertama kita buat tadi itu VLAN 1. Waktu kita naikin SON ke cloud, perangkat-perangkat ke cloud itu langsung terbentuk VLAN 1. Yang tadi SSID-nya masih ingat nggak? MGMT_device. Nah itu VLAN 1. Jadi pakai IP-nya 19.0.3.1. Nah sekarang kita buat VLAN yang lain. Sekarang saya tanya, kenapa kita butuh VLAN? Apa sih VLAN-nya? Virtual Local Area Network. Nah, Virtual Local Area Network. Kenapa kita butuh VLAN? Karena saya masih banyak di lapangan tuh nemuin orang-orang masih pakai satu VLAN yang sama. Di situ ada CCTV, di situ ada buat IPTV, kemudian di situ juga buat VoIP buat apa? IP phone, kemudian di situ juga buat IoT, lampu, gagang pintu, itu digabungin dalam satu jaringan yang sama. Ya, terus kalau itu ya Pak ya, kalau apa speaker tuh, semua yang berbasis IP itu digabungin dalam satu VLAN yang sama. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tentu network performance-nya nggak bagus, ya karena saling mengganggu. CCTV broadcast-nya tinggi, IPTV multicast-nya tinggi, ya, jadi saling mengganggu. Nah, jadi itulah kenapa kita butuh VLAN. Jadi kita seolah-olah membuat kamar-kamar, bilik-bilik, bukan bilik asmara ya. Jadi jadi kita bikin bilik-bilik. Jadi misalnya ini bilik buat CCTV, yang satu ini bilik buat misalnya kalau di kantor ya, ini bilik buat internal. Kita bikin lagi bilik untuk gas. Ini penting, gas itu jangan dimasukin ke jaringan internal karena dia bisa ngacak-ngacak jaringan internal. Kita bikin dia bilik tersendiri atau VLAN tersendiri yang namanya VLAN gas. Nah, supaya kita bisa isolasi dia nggak bisa kemana-mana, cuma bisa ke internet. Dibatasi, aksesnya cuma bisa ke internet. Nanti kalau kita dia satu VLAN dengan VLAN internal, dia bisa ke fingerprint, dia bisa ke server-server, bisa mengakses semua. Jadi kalau gas itu penting kita
pisahkan. Ya, jadi itulah kenapa pentingnya kita harus ada VLAN. Ya, kita harus membagi VLAN. Nah, sekarang kita belajar atau kita demokan cara membuat VLAN dari aplikasi Logic Cloud. Ya, oke. Nah, teman-teman yang sudah melakukan check-in, silakan masuk ke network planning tadi ya. Jadi kita masuk ke project yang udah kita buat tadi, PT Asam Lambung. Kemudian kita masuk ke skenario dan masuk ke VLAN. Ya. Jadi kita tinggal tambahkan VLAN-nya, misalnya add VLAN baru. Nah, tadi kan VLAN 10, 20 dan 30 ya. Iya. Oke. Nah, pilih wireless VLAN. Nah, kita disuruh buat wireless VLAN untuk internal. SSID-nya misalnya saya kasih nama staff WiFi. Berarti ini WiFi buat staff connect gitu ya. Kemudian kita kasih enkripsinya. Enkripsinya berapa passwordnya silakan bebas masukin aja teman-teman. Kemudian di sini kita bisa tentukan VLAN ID-nya VLAN berapa ya. Tadi VLAN berapa? 10. Oke. Jadi ketika kita masukin VLAN 10, Logic Cloud langsung meng-advise atau kasih saran IP yang bisa digunakan, yaitu 192.168.10.1. Saya mau ganti itu boleh nggak? Bisa sampai bisa. Jadi saya tinggal ganti misalnya saya kalau pakai 192 biar nggak kelihatan cupu ya. Ya, kalau 192 biasa kelihatan cupu gitu ya. Kita pakai 10.10.10.1 sampai .254 ya. Jadi kalau teman-teman mau ganti ini harus teman-teman menguasai yang namanya TCP/IP subnetting ya. Kalau tidak menguasai TCP/IP subnetting, tolong jangan coba-coba untuk mengganti IP di sini. Dipakai aja yang sudah disarankan oleh Ruiji gitu ya. Jadi digit ketiga ini menandakan VLAN ID-nya supaya untuk gampang troubleshooting. Iya. Oke, saya tinggal save, selesai. Gampang kan? Jadi semua akses point tadi langsung membroadcast staff WiFi SSID-nya. Iya. Ya. Jadi kita config-nya di cloud, nanti cloud yang push konfigurasinya ke setiap perangkat di bawahnya. Oke. Nah, tadi staff WiFi udah selesai, sekarang kita bikin buat tamu. Ya, kita buat tamu, add lagi, wireless lagi, kemudian di OK. Nah, kita masuk SSID-nya, kita bikin SSID-nya tamu ya. Kemudian kita enkripsi. Passwordnya silakan dibuat. Kalau kita nggak enkripsi nanti tetangga bisa connect. Kalau tadi kita udah buat 10, boleh nggak saya buat 11? Hah? Boleh dong, kan VLAN ID 1 sampai 4000 ya. 4096. Nah, kenapa saya pakai VLAN yang angkanya angka-angka bulat? Bukan karena pipi saya bulat ya, angkanya. Jadi karena supaya memudahkan aja. Kita mau pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 berurut boleh. Kalau saya senangnya bulat-bulat. Jangan keras pikirannya ya. Saya sukanya angka yang bulat ya, bukan apa ya gitu ya. Jadi saya pakai 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Oke. Ya, sekarang kalau tadi sudah saya pakai 10, sekarang saya pakai 20. Nah 20 langsung dia arahkan ke 192.168.20.1 dan sampai 254. Berarti kan itu /24 ya. Iya. Kalau mau saya rubah ke 10.10.20.1 juga boleh. Nanti tambah lama tinggal kita save. Oke. Kalau sudah, nanti si access point langsung bisa membroadcast SSID tamu. Itu ya. Nah, setelah kita bikin SSID tamu, kemudian yang terakhir kita bikin wire VLAN. Supaya kita juga tahu gimana cara bikin VLAN wire. Karena kan nggak cuma CCTV pakai wire. Mungkin ada mesin pos, mesin kasir, mungkin PC pakai kabel wire. Jadi kita bikin VLAN lagi dia. Buat si wire. Nah sekarang kita kalau tadi 2 kali kita bikin VLAN untuk wireless, sekarang kita bikin VLAN untuk wire. Nah di sini ada pilihan wireless, wire dan VoIP VLAN. Awas hal itu teman-teman. Kalau teman-teman cuma pakai IS series, teman-teman nggak bisa bikin VoIP VLAN. Karena VoIP VLAN itu hanya ada di NBS. Oke, tidak ada di IS. Nah sekarang kita pilih wire, kemudian kita OK. Oke. Nah sekarang kita kasih nama VLAN-nya, VLAN CCTV. Oke. VLAN ID-nya berapa? 30. Oke. Setelah itu bedanya dengan wireless tadi kan kita masukin SSID. Kalau wire kan aksesnya kabel.
Sekarang kita tentukan switch mana dan port berapa yang akan digunakan buat CCTV. Oke, sekarang kita add port. Klik add port. Nah, di sini udah ada listing switch-switch yang ada di lokasi project, benar ya? Betul. Nah, sekarang berarti kita cari switch IS 200 series yang PoE untuk apa? CCTV. Ada nggak IS 200 di sini? Nah, nih IS 210 GSP berarti IS series, IS 200 series, 10 port, gigabit, ada SFP portnya juga, kemudian PoE ya, IS 210 GSP ya. Nah, sekarang saya misalnya menentukan di switch ini nih yang untuk pakai CCTV. Nah, CCTV ada 5, berarti untuk port 2, 3, 4, 5, 6 ada 5 port ya. Ini kita select buat dapat VLAN 30. Jadi ketika kita colok ke switch ini dari port 2 sampai 6, itu kan dapat IP segmen VLAN 30. Tinggal kita okein dan save. Selesai. Jadi nggak perlu kita konsol ke switch untuk konfigurasi. Dari tadi saya konfigurasi perangkat, mulai dari SON, kemudian config VLAN. Saya nggak pakai laptop ya. Pakai handphone semua. Pakai handphone semua. Ya, canggih. Jadi kita bisa melakukan konfigurasi via handphone untuk konfigurasi tadi. Nggak perlu lagi buka laptop, apalagi kabel konsol, gitu. Nggak perlu lagi gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan, kita akan masuk ke sesi berikutnya ya, yaitu Q&A. Tapi sebelum kita Q&A, tadi banyak yang belum melakukan scan. Silakan di scan barcode-nya teman-teman ya. Teman-teman bisa scan barcode-nya. Kemudian sebelum scan tentu download dulu ya. Download, register, login ke Rigi Cloud. Kemudian teman-teman scan barcode-nya. Setelah itu teman-teman bisa melakukan demo-demo yang tadi kita lakukan dari awal. Ada AI heatmap, kemudian ada SON, kemudian ada ACS yang bikin VLAN. Ya, dan semua itu kita lakukan di demo project teman-teman ya. Supaya lewat handphone, supaya bisa tercounting sebagai experience teman-teman ya. Sekarang saya contohkan nih. Coba naikin lagi handphone saya ke atas. Oke, saya contohkan nih ya. Nah, sekarang ini yang sudah melakukan check in itu ada 18 orang dan baru 12 orang yang experience. Oke? Baru 12 orang yang experience. Nah, contoh nih ya. Contoh saya bulan depan tanggal 4 Desember kita live lagi seperti ini. Mungkin saya datang ke sini atau kita join saya dari luar gitu ya. Streaming. Kita akan undi secara real time, jadi live supaya teman-teman nggak menganggap ini ada pengaturan skor gitu ya. Ya, sepak bola jadi. Iya, jadi ini benar-benar real. Nanti pada saat misalnya nih saya undi keluar nama Pak Sam Satriadi. Iya. Misalnya nih keluar Pak Sam Satriadi dari Data Ryan ya. Nah, teman-teman itu minimal punya 2 fitur experience yang sudah dilakukan. Pak Sam ini sudah masuk ke kategori layak menang. Betul. Tapi ketika keluar misalnya nama Pak Sam Satriadi terus experience-nya cuma 1, kita cancel. Cari pemenang lain ya. Oke? Nah, di sini ada fitur-fiturnya, ada SON, ada VLAN, ada VLAN via web, ada AI heatmap. Pak Sam VLAN AI heatmap-nya itu belum komplit, baru 2 step. Pak Sam Satriadi ya. Pak Sam itu baru sampai user sample floor plan, belum sampai start professional placement, belum sampai belum sampai menentukan akses point ini mau taruh di mana gitu ya Pak Sam. Tapi nggak apa-apa, Pak Sam sudah layak masuk ke kategori layak menang gitu ya, karena minimal ada 2 experience fitur yang dicoba, yaitu SON dan VLAN. Jadi teman-teman jelas ya. Sekarang ada 19 orang yang check in, 13 experience. Hati-hati, berarti 13 experience kita cari nih. Contoh Agung Ari Priyanto, cuma 1. Jadi kalau kita spin keluar namanya Agung Ari Priyanto, kita cancel karena cuma 1 experience-nya. Ya, cuma SON, VLAN-nya nggak dibuat. Ya, Mas Ari silakan buat VLAN ya. Silakan buat VLAN. Apa nih? Misal salah satu apa nih? Oke. Nanti kita Q&A ya, kita bahas ini dulu.
Jadi gitu teman-teman ya, Mas siapa nih? Dari Geraha Informatika Nusantara, Mas Agung Ari Prianto, itu baru satu experience. Minimal 2 ya Mas. Kalau namanya Mas keluar dan saya cek masih di top 1, kita akan cancel. Jadi minimal 2. Siapa lagi nih? Yudi dari Skyline. Nah ini Yudi malah cuma nggak ada sama sekali, 0 experience-nya, dia nggak nyobain. Ya, Mas Yudi belum nyobain. Jadi kalau misalnya keluar namanya Yudi itu kita cancel hadiahnya. Oke? Jadi jelas ya teman-teman ya, tidak hanya check in tapi minimal ada 2 experience. Oke, ada 2 experience yang dicoba. Oke, sekarang kita masuk ke sesi barcode-nya dulu. Mungkin ada teman-teman yang belum scan. Sekali lagi saya tekankan ya teman-teman. Teman-teman harus melakukan scan barcode, kemudian mencoba fitur-fitur yang tadi kita bahas dari awal. Ada AI Heatmap, ada SON, dan ada ACN atau bikin VLAN ya. Yeah. Nah, oke. Kemudian bulan depan ya, tanggal 4 Desember jam 3 sore kita akan live untuk pengundian menang. Nanti ada yang nanya kok 30 hari lama banget ya? Yeah. Supaya kan video ini 30 hari ya, ada di TikToknya GSIC TV. Teman-teman yang lain yang belum ikut sempat ada waktu ikut live-nya bisa juga sama-sama berkesempatan memenangkan hadiah gitu ya. Lihat nonton videonya, kemudian bisa melakukan experience dan bisa berkesempatan juga mendapatkan hadiah gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi terakhir yaitu Q&A. Sesi tanya Ini jawab. Q&A ini bisa ini nggak, Mas AM11 Entertainment? Nggak apa-apa Mas. Walaupun Mas baru masuk, nanti video awalnya bisa ditonton lagi di feednya GSIC TV ya, di halamannya TikTok GSIC TV. Oke. Nah sekarang kita coba cek teman-teman Q&A ya yang lain. Coba ke atas ini, ada yang kelewat? Ke bawah lagi. Oke. Kalau VLAN dibatasi kecepatan gimana Mas? Wah ini mah gampang sekali Mas. Karena ketika kita mau memanage sebuah jaringan, ya apalagi jaringan itu ada internet, tentu kita butuh yang namanya bandwidth management. Nah kalau Mas siapa nih yang nanya? AM11 Entertainment ya. Kalau Mas AM11 Entertainment ini menggunakan Ruiji EG ya, EG series, EG 100, EG 200 tergantung kebutuhannya, maka sudah bisa melakukan bandwidth management. Bandwidth managementnya bisa based on IP, ya. Based on IP ini bisa IP single IP ataupun per VLAN IP, ataupun bisa based on aplikasi. Contoh nih, kita punya bandwidth 100 Mbps. Oke, kita bikin rules atau policy yang akses aplikasi YouTube maksimal dapat total 50 Mbps. Nah itu bisa, namanya bandwidth management based on apps. Atau kita punya bandwidth 100 Mbps. Kita mau bareng-bareng nih, 20 mega buat staff, VLAN staff, 20 mega buat VLAN-nya guest, 20 mega buat VLAN BOD misalnya, atau direksi, itu bisa. Gitu. Jadi Mas AM11 Entertainment, hari Kamis besok kita akan bahas tentang bandwidth management live, tentu dengan partner kami yang lain. Silahkan dipantau komunitas Ruiji dan Ri Indonesia. Di situ saya sudah share posternya untuk acara hari Kamis tanggal 6 jam 4 sore. Sama kayak gini kita akan live tapi dengan beda partner, di mana fitur yang akan kita bahas salah satunya adalah bandwidth management. Jadi Mas AM11 Entertainment, silahkan dicek halaman komunitas Ruiji Ri Indonesia di Facebook. Live-nya ada di TikTok tuh, silakan Mas AM11 Entertainment dicek komunitas Ruiji Ri Indonesia dulu di Facebook, atau di Facebook saya juga ada ya, Asrar Ashari, cari aja yang centang biru. Ada centang birunya ya Pak. Jadi cari aja centang biru ya teman-teman, bisa lihat posternya ada di situ, saya udah share ya, silahkan di join lagi. Jadi karena nggak mungkin saya bahas semua fitur di 1 atau 2 jam yang sama gitu ya, nanti orang-orang bosan gitu. Jadi kita bagi per 3 fitur per partner. Jadi hari ini kita mulai dengan 3 fitur, nanti besok hari Kamis ada 3 fitur lagi, nanti minggu depan ada lagi, minggu depan ada lagi. Kita akan adain
ya minimal seminggu 2 kali, maksimal seminggu 2 kali. Oke, ada lagi nih Pak dari IT Kreatif Official. Misalkan satu LAN 10 Mbps dan LAN 2 10 Mbps, bagaimana harus apakah VLAN tersendiri? Ya. Nah, itu balik lagi ya. Jawabannya Mas IT Kreatif Official, silakan nonton live kita hari Kamis. Ya, kita akan bahas komplit tentang Daily Management. Spill dulu nih ya. Di sini nggak bisa kita bahas. Saya concern menjawab pertanyaan yang kita tadi SON, bikin VLAN, kemudian AI heatmap, gitu ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti kita bahas di live selanjutnya, kita akan bahas live selanjutnya. Nanti nggak menarik. Soalnya kayak kita lagi mau launching film, kita udah spill gitu ya. Nanti nggak ada yang join gitu ya. Iya betul. Gitu. Nggak bisa langsung hari ini. Waduh, nanti ya hari Kamis. Hari Kamis jam 4 sore. Live-nya di mana? Posternya sudah saya share di Facebook komunitas Ruiji dan Ri Indonesia, atau teman-teman juga bisa kunjungin halaman profil saya Asrar Ashari yang ada centang birunya. Itu kita sudah ada. Ya, itu kita sudah ada posternya sudah saya share di situ. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri? Jamnya sudah tinggal 15 menit lagi dari rencana awal jam 3 sampai jam 5 sore kita live. Mohon maaf tadi teman-teman ada sedikit masalah ya, terkendala laptopnya tiba-tiba blue screen. Ada tanya lagi tuh Mas. Mana? Caranya dapat t-shirt Ruiji bagaimana? Ya, nanti Masnya kan itu ada tuh hadiahnya, ada EW 3000, ada EW 1200, ada voucher dana, GoPay atau ini ya, masing-masing 100.000. Masing-masing 100.000 untuk 2 pemenang. Kaosnya ada 2 juga. Ada 2 kaos. Ya, kaosnya juga ada 2. Nanti kita akan undi tanggal 4 Desember ya, tapi tentu ada syaratnya. Syaratnya apa? Ikut experience tadi AI heatmap. Kemudian SON dan SCN atau bikin VLAN dari aplikasi Ruiji Cloud. Itu harus dicoba pakai demo project. Ya, kalau nggak dicoba nggak bisa berkesempatan. Untuk yang ketinggalan masih bisa ada di TikToknya di CCTV. Video ini masih 30 hari ke depan teman-teman. Videonya kita live ini akan tetap stay di halaman TikTok resminya DSI CCTV ya. Oke. Ruiji mau terjun ke CCTV. Kalau bilang terjun ke CCTV ini saya nggak tahu nih bahasanya. Apakah kita bikin CCTV gitu? Enggak ya, karena itu udah punya segmen yang lain. Tapi kita sediakan switch untuk CCTV. Kalau di tetangga ya colokin switch, colokin kamera, dia hanya bisa baca brand dia sendiri. Kalau Ruiji itu kayak apapun makanannya, minumannya teh botol apa? Jadi kalau Ruiji switchnya, apapun merek CCTV-nya kita colokin ke switch Ruiji itu akan dikenalin di topologi. Nah, kalau brand seperti tadi ya. Kalau brand tetangga kan dia cuma bisa mengenali brand dia sendiri. Apa nih? AI heatmap, VLAN, apalagi satu Mas? SON. Jadi SON itu masuk ke demo project. Sampai start SON proses, Mas AF11 Entertainment. Nanti lihat lagi videonya juga ada Mas ya. Iya. Di TikToknya KSI ada. Ada lagi nggak sebelum kita akhiri nih? Sudah 444. Ruiji bisa baca what? Yes, bisa. Jadi misalnya ada switch, kita langsung buka aja kali ya, supaya teman-teman tercerahkan. Boleh naikin lagi handphone saya ke atas? Nah, jadi contoh ya. Nah, ini di demo project nih, ada yang bisa baca berapa wattnya yang terpakai. Nah, ini kita klik switchnya di tengah. Kemudian kita contoh ambil switch yang udah terkoneksi kamera tadi, yang mana ya? Ini kali ya? Oh iya, benar ini. Nah, itu kebaca ya. Jadi kita bisa baca di port 2 itu PoE-nya yang kepake 2,2 watt. Ya, kecepatannya sekian. Jadi kebaca ya Mas ya. Ada lagi nggak CCTV yang nyambung? Apakah bisa muncul di topologi? Bisa muncul sampai seri-serinya semua muncul semua di topologi. Tadi kita udah demokan ya. Namanya AI client. Bahkan sampai OS-nya, sampai brandnya kita tahu. Kelihatan ya. Ada lagi nggak pertanyaan nih?
Session itu hitung detailnya gimana ya? Kan produk Luigi ada yang berbasis jumlah session. Oke. Karena kita udah ngomongin session, ini lebih ke arah gateway. Nanti hari Kamis kita bahas, Pak Sam Satriadi. Hari Kamis jam 4 sore kita akan live lagi. Silahkan cek poster undangannya di komunitas Luigi Indonesia Facebook. Ya, jam 4 kita akan bahas tentang session, ya, CCU, session number ya. Topologi secara diagram, yes betul Pak. Topologi secara diagram kelihatan Pak. Kelihatan topologi secara diagram. Mau saya lihatin lagi Bapak? Pak Irwin? Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi kita perlu setting dulu. Kita setting wire terminalnya di enable. Oke. Kalau sudah, kita tinggal oke. Ya, nanti muncul di sini. Ini kan di switch IS228 GSP ada Fujifilm printer. Ada ini kayaknya air purifier dari Xiaomi ya. Kalau kita lihat air purifier dari Xiaomi benar, ya. Kemudian bahkan air purifier bisa baca di topologi ya. Ini secara diagram kelihatan kan, Pak? Kemudian kamera. Nah, ini kamera nih. CCTV. Tuh, kelihatan tuh kamera. Ya. Ada berapa kameranya di port berapa, nama kameranya apa sampai vendornya apa. Ini namanya AI client. Cek cara sudah melakukan demo atau belum. Nanti saya yang cek Pak IT Creative Official. Bapak emailnya apa Pak? Atau namanya apa? Kalau mau saya cek ya. Ini pakai aplikasi apa Om buat buka topologi? Pakai aplikasi Luigi Cloud Pak. Masih sama nih ini. Aplikasi Luigi Cloud. Ini kan handphone nih. Ya kan? Itu yang di sudut kanan yang berbentuk apa ya boleh dibilang ya? Yang sebelah network. Nih. Lagi menyala-menyala nih. Nih menyala-menyala nih. Saya klik ya. Oke. Nah, itu tinggal diklik muncul topologi. Ini namanya aktual topologi. Tapi kalau untuk melihat perangkat yang lainnya kita harus setting dulu apa yang mau dilihat. 2,4 terminal, 5G terminal, 2,4G atau wire terminal. CCTV kan rata-rata wire terminal ya. Kita klik aja wire terminal kemudian di OK baru muncul di topologi dia. Itu ya. Oke, sekarang kita cek nih Mas Amirul Mahfud. Coba kita cek udah melakukan experience atau belum ya. Coba kita cek dulu sudah berapa yang experience nih. Sudah 21 orang dan 14 experience. Berarti masih belum 21-nya yang melakukan experience ya. Mas, ini IT Kreatif Amos Budiman udah 2. Udah 2 VLAN dan SON. AI heatmap-nya baru sampai tahap 2, tahap 3-nya belum. Jadi belum kelar ya, belum dihitung kelar kalau belum. Kemudian tadi apa namanya? Amirul ya. Ada nggak ya? Gitu. Elang, Lukman, Linggar Jati, Mas Linggar Jati, awas hati-hati. Mas Linggar Jati ini baru 1, baru VLAN. SON-nya belum, AI heatmap-nya juga baru 2 step, belum 3 step. Oke, SON itu ada 2 step, start SON proses, save, kemudian AI heatmap ada 3 step. Oke, kemudian Jordi Eka Daya, tadi apa tadi? Amirul. Mas Irwin baru 1, Pak Irwin. Pak Irwin baru 1, silakan ditambahin experience-nya. Ya, kalau enggak terus muncul dia sebagai pemenang, kita cancel karena experience-nya cuma 1, enggak cukup. Minimal 2 ya. Terus ada Pak Yahya masih 0, Irwan Setiawan udah 2. Mana lagi nih? Oksi udah 2, Julius, Ridwan Boki, Amirul udah baru 1 Pak Amirul Mahfud. Pak Amirul Mahfud tuh baru 1 Pak, baru VLAN doang, ya. Sampai apa yang ketiga itu ada SON Pak. SON itu bikin demo project atau pakai AI heatmap dicobain, ya. Ini kan fitur-fitur yang dicoba nih, ada fitur SON, ada fitur AI heatmap, ada fitur VLAN. Yang Mas Amirul itu baru 1, baru fitur VLAN yang kelar. AI heatmap sudah masih kosong ini Pak. Jadi AI heatmap itu pertama tahapnya masuk AI heatmap, gunakan sampel floor plan, kemudian tempatkan akses point yang diinginkan. Ya, Mas Amirul SON dan AI heatmap nanti kalau kita udah selesai live, silakan tonton lagi videonya dari awal ya, karena videonya nggak delete, bisa diikutin langsung ditontonin. Oke, tinggal 10 menit lagi.
Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Mumpung saya ada di sini dan bisa jawab pertanyaan nih. Betul. Nanti nonton ulang dulu. Ya, tapi langsung ya, karena batas demo project itu cuma 4 jam setelah scan. Langsung ditonton. Biasanya berapa lama langsung muncul? Coba dicek dulu. Kan biasanya dia render dulu kayaknya. Iya. Lalu render terus habis itu muncul. RAP 72 MBS ada menu load balance AP di web base itu fungsi. Yes. Jadi kalau sudah pakai access point bisa setting yang namanya AP load balancing dari Ruiji Cloud. Oke, akses saya terbatas di sini. Saya biasanya pakai laptop saya buat utak-atik karena kita live di TikTok dan pakai TikTok Live Studio, nggak ada di MacBook. Jadi saya nggak bisa install di MacBook. Jadi akses saya terbatas, saya nggak bisa show gimana caranya nyeting load balance AP. Tapi nggak usah khawatir, nanti saya akan bikin video tutorialnya ya. Kalau ada waktu. Di Facebooknya Pak Asar ada centang biru ya? Pasti. Videonya pasti akan saya share di situ. Iya. Barusan saya ada apa nih? Placement heatmap, boleh dicek experience saya om. Oke, Pak Sam Satriadi ya, kamu kita cek lagi. Ini masih banyak penasaran. Pak Sam sebenarnya sudah memenuhi syarat karena sudah 2 tadi Pak Sam, nggak usah khawatir ya. Jadi minimal 2 aja, nggak usah 3-3-nya ya. Oke, minimal 2 saja, nggak usah 3. Pak Sam sudah 3 Pak Sam, benar. Sudah 3 ya. Ini lumayan hadiahnya ya, sangat Heatmapnya oke udah ini komplit. hadiahnya. Ya, heatmapnya udah komplit. Oke, Pak Sam udah 3. Yang terakhir itu bikin VLAN tapi via web browser. Kalau teman-teman mau coba silakan login Ruiji Cloud di browser, kemudian bikin VLAN di demo project dari browser, itu bisa. Oke, karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 5 sore, teman-teman dari JSI juga sudah harus bersiap untuk mengakhiri hari kerja hari ini ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang sudah join live streaming. Yeah. Terima kasih juga buat teman-teman yang habis ini nanti nonton videonya di halaman TikTok JSI dan melakukan check-in dan experience lagi. ya. Terima kasih juga buat teman-teman JSI yang sudah menyediakan waktunya, sudah menyediakan platformnya, dan tentu dengan follower-followernya yang banyak di TikTok ya, mudah-mudahan bisa memboost penjualan Ruiji via GSI ya. Oke. Kemudian sampai bertemu lagi di tanggal 4 Desember jam 3 sore untuk pengundian ya. Untuk undi. Tak bacakan lagi hadiahnya nih Pak. EW 1200 G Pro ya Pak. Ya. Kemudian ada EW 3000 GX 1 unit ya Pak. Unit. Kemudian ada voucher untuk dana OVO atau GoPay ya, 100.000 untuk 2 pemenang. 200.000 totalnya. Oke, kemudian ada lagi kaos eksklusif ya Pak ya. 2 ya Pak. Ya. Oke. Nanti kalau misalnya pemenangnya siapa, kita akan kontak via email dan kita akan kirim barang. Oh ya. ya. Jadi kalau nggak balas email salah sendiri. Wah begitu, harus cek email dulu ya. Iya, betul. Berarti tanggal 4 ya Pak. Email Ruiji Cloud ya, karena di Ruiji Cloud itu kan keluar pemenang, kita cuma tahu emailnya. Nah, ini saya terdaftar di Ruiji Cloud ya. Naikin lagi dulu terakhir, naikin lagi. Saya kasih contoh kita cara undinya ya, supaya teman-teman punya bayangan. Ngundinya gimana sih gitu ya? Iya Pak. Oke, ini saya naikin ke atas, kok muncul? Ah, salah ya? Oke. Oke, kita naikin ke atas nih. Saya coba tes ya teman-teman ya. Untuk undi, contoh nih ya, contoh aja nih. Saya akan undi seperti ini, lucky draw. Oke, ya. Jadi seperti ini cara undinya ya. Kemudian saya tinggal start. Misalnya saya akan umumkan, oke, kita akan undi pemenang 1200 G Pro. Saya tinggal start. Nanti muncul tuh rifat.rifat21@gmail.com. Kita akan hubungi via email. Oke. Kalau emailnya nggak dibalas, ya salah sendiri. Nggak dicek emailnya atau emailnya ngasal gitu, misalnya evan.powerrangers.com@gmail.com. Betul. Ngasal kan? Jadi salah sendiri gitu. Jadi emailnya itu harus email yang benar. Kita hanya mengontak via email ya. Kita hanya kontak via, karena nggak ada data nomor telepon di sini. Betul. Hanya data email. Tentu saya akan email atau teman-teman GSI akan email bahwa Bapak atas nama ini dengan email ini berhak mendapatkan hadiah ini gitu. Silakan menghubungi kami di nomor WhatsApp ini untuk
kasih alamat. Dan satu lagi Pak, tanpa dipungut biaya apapun. Enggak. Oke. Ongkos kirim semua kita yang tanggung. Betul. Wah, hebat sekali nih. Oke, semua kita yang tanggung. Iya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ya, oke. Jadi akhir kata saya Asran dan Saya Evan. Saya terima kasih Pak Asran ya. Iya. Dari kita sudah jadi narasumber kita ini. Oke. Sangat-sangat bermanfaat ilmunya ini Pak ya. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Iya. Dan yang paling penting tetap semangat menggunakan produk-produk Ruju untuk di Pasti, Pak. seluruh Iya. proyek-proyek teman-teman semua ya. Iya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.